Dan ternyata menurut penelitian juga suara senandung yang dikeluarkan oleh ayah itu kan nadanya kayaknya bass ya. Beda kan kayak ibu kadang Iya, cempreng bener. gitu kan. Ternyata suaranya ayah itu bisa bikin bayinya tuh tenang loh Mbak. Karismania masih di 95,5 Karisma FM. Nah, ya udah nggak sabar banget nih pengen curhat-curhat, pengen curcol, pengen tahu solusinya. Nah, bentar lagi ya kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Dan pastinya talkshow hari ini adalah talkshow Bincang Sehat bersama Dr. Diah Puspitarini alias Dr. Arin dari RSUD SLG Kediri ya. Dan ya pasti buat Karismania ditunggu pertanyaannya di 081334311955. RSUD SLG Kediri, pelayanan prima, komitmen kami. Ayo deh kalau begitu langsung aja kita sapa Dr. Arin. Udah nggak sabar kayaknya Karismania. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Rahma. Hai dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat ya dokter ya. Oke, semoga nggak bosan ya Mbak Rahma ketemu saya terus. Semangat sekali nih dok. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi, matur nuwun dok sebelumnya dok. Udah mau hadir dan pastinya sudah menemani Karismania. Gimana dok? Hari kedua rasanya? Aduh, seneng banget sih. Ketagihan soalnya kemarin ngobrol sama Gitu Mbak ya, Dok? Rahma. Iya. Oke deh, alhamdulillah. Ketagihan loh katanya Karismania. Baik dok, ini selama 1 jam insya Allah kita akan menemani Karismania. Dan ya pasti buat Karismania silahkan kirim pertanyaan terbaiknya di 081334311955. Katanya dokter Arin aja ketagihan, apalagi Karismania ya. Pasti semoga ketagihan juga ya. Oke, amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik Karismania, monggo sekali lagi manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena hanya 1 jam saja. Jadi kemarin yang sempat belum terbaca pertanyaannya bisa dikirim hari ini. Oke deh kalau begitu langsung aja ya dok, Rahma mau kepo-kepo ini dok. Kalau kemarin kita kan sudah menyinggung tentang ASI, apalagi berbagai macam ternyata dukungan dan hal apa itu macam-macam ya, ternyata faktor menentukan ASI itu biar lancar, biar ibunya juga bahagia. Nah dok, untuk kemarin udah kita bahas tentang ASInya, tentang ibunya, mamahnya gitu ya dok. Hari ini kan temanya tentang peran ayah ASI. Gitu kayaknya kok cukup aneh ya dok ya. Apalagi mungkin buat orang awam ya, ASI kan identik dengan ibu, tapi kok juga ada peran ayahnya. Nah gimana ini dok? Monggo silakan dok. Iya, kalau ngelihat judul peran ayah ASI itu langsung pikirannya emang ayah nyusuin gitu kan ya. Iya dok. Oke, jadi di sini peran ayah ASI itu maksudnya bukan bapaknya harus nyusuin anaknya juga ya. Tapi di sini yang diperlukan adalah peran ayah dalam mendampingi ibu dan sosok ayah yang harus diperkenalkan sejak kecil kepada anak ya. Jadi peran dari kedua orang tua tuh kan nggak cuma ibu aja, tapi juga ayah loh. Dan itu bisa mempengaruhi kecerdasan anak ya. Kecerdasan kan juga macam-macam. Ada kecerdasan sosial juga kan. Jadi membentuk anak yang mempunyai pribadi yang kuat, apalagi zaman sekarang yang bolak-balik kena mental. Nah, itu diharapkan peran ayah ini sudah dikenali oleh bayi sejak kecil, oleh anak sejak kecil. Jadi sejak bayi itu udah dikenalin kalau ayah itu juga punya peranan yang besar untuk anaknya seperti itu. Terus selain itu juga yang jelas kepada ibunya ya. Jadi seorang suami atau seorang ayah itu harus ada, istilahnya sosoknya tuh juga ada gitu di samping ibu, dan ibu tuh semangatnya akan tumbuh, kemudian bisa memberikan ASI-nya itu lancar tanpa stres seperti itu. Jadi ke anaknya juga, anaknya kenyang, tenang ya kan, soalnya kan gimana ya, ibu sama anaknya udah punya ikatan tuh udah sejak di dalam rahim ibu kan, sejak dalam kandungan. Jadi kalau misal ibunya ada nih yang bilang
kalau ibunya sedih, anaknya tuh bisa ikut sedih, dan itu emang nyata, emang ada. Beneran begitu itu. Ya dok ya? Jadi gimana ya, ibu yang bahagia akan menghasilkan anak yang bahagia ya kan, kayak gitu. Oke. Jadi bener ya dokter ya? Jadi bukan hal yang berlebihan ya jadinya kalau bilang kalau mungkin ibunya lagi sedih, lagi stres, ternyata anaknya juga rewel aja gitu dok. Dan itu emang nyata adanya gitu. Jadi gimana? Jadi yang sekarang tuh yang benar-benar diharapkan adalah gimana peran kedua orang tua itu bisa terlihat damai. Jadi anak itu akhirnya ngerasakan dari apa namanya vibes-nya ya, gelombang cinta dari kedua orang tuanya. Nah itu yang sangat dibutuhkan sih. Oke, dan itu juga bisa didapat dari seorang ayah, nggak hanya ibu saja ya dok ya. Ini mengedukasi sekali buat bapak-bapak yang ada di luar sana. Entah walaupun belum ya dok ya, persiapan setidaknya. Harus tahu. Belajar. Iya benar-benar. Dari awal. Calon bapak zaman sekarang itu harus punya ilmu juga. Iya, biasanya nggak hanya menafkahi. Laki-laki kalau kelihatan dia tuh penyayang, suka anak kecil, dia care sama dilihat biasanya sama orang tuanya juga dia dekat, itu biasanya dapat nilai plus loh. Berarti udah siap kan dia nanti ke depannya untuk memulai istilahnya membina keluarga gitu. Iya. Wah, itu nanti ya bisa menjadi nilai plus di mata mertua ya dokter ya. Oke. Dan yang masih Karisma nih ya, keren banget ya. Jadinya informasi yang satu ini walaupun berhubungan dengan ASI tidak hanya untuk wanita atau ibu-ibu di luar sana, tapi juga untuk sosok seorang ayah. Untuk laki-laki mungkin yang sekarang juga mau akan menikah, ini persiapan juga penting. Tapi kalau mungkin yang sudah terlanjur mungkin bisa dibenahi setelah mendengarkan informasi ini ya dokter ya. Bisa banget kan, nggak ada kata terlambat untuk belajar ya kan? Gitu ya dokter ya. Tapi kalau bisa lebih awal kan lebih baik lagi. Betul. Tapi kira-kira selama perjalanan dokter ini menjadi seorang konselor, ada nggak sih bapak-bapak yang sudah merasa, aduh kemarin saya kelewatan ini dok, gimana nih dok? Kayak gitu ada nggak sih dok yang curhatnya? Iya, jadi ada. Saya salut banget itu sama bapak itu karena dia ngerasa gagal, anak pertamanya gagal ASI karena dia nggak bisa kasih support yang lebih ke istrinya. Kemudian di anak kedua dia sudah mulai belajar, jadi dia mau untuk belajar gitu loh buat iya dok saya mau support istri saya biar nanti anak kedua ini bisa nyusuin sampai 2 tahun lebih gitu. Dan itu saya benar-benar terharu, saya wah ada ya suami yang kayak gini, kayak gitu. Keren banget ya. Jangan disebutkan namanya dok. Oh iya, tidak boleh. Tapi kan bisa jadi motivasi bapak-bapak. Betul sekali. Jadi nggak usah malu lah, walaupun sebagai bapak-bapak nggak usah gengsi gitu ya dok ya. Iya dong, ngapain gengsi? Ya kan untungnya juga buat bapak juga. Biaya pengeluaran susu yang selain ASI itu Mbak Rahma, kalau dihitung Mbak bisa tuh buat beli apa-apa tuh. Bisa buat cicil rumah juga. Apalagi sekarang kan susu yang lain tuh mahal-mahal. Super itu mahal banget. Belum lagi yang anaknya punya alergi. Nah kalau ASI tuh nggak akan alergi. Gitu ya dokter ya? Nggak ada. Anak alergi ASI ibu tuh nggak ada Mbak. Kalau alergi dari makanan yang dikonsumsi ibu itu masih ada ya. Tapi kalau alergi pure ASI ibu tuh nggak ada insya Allah. Ya emang ASI itu luar biasa ya. Jadi emang udah diciptakan Allah sepaket sama ibunya. Itu makanan bayi yang tidak tergantikan oleh makanan lain apapun. Semahal apapun nggak akan bisa menggantikan ya dok. Akan bisa. Ya jadi kayak mau cari di mana antibody yang segitu banyak buat kekebalan tubuh, mau cari di mana hubungan bonding dari ibu botol apakah bisa memberikan kasih sayang ke anak, kan nggak bisa. Tapi kalau dekapan ibu kan pasti bisa bikin anak jadi lebih nyaman. Bener ya sih. Aduh kayaknya ya luar biasa bener ya. Walaupun hanya terdiri dari 3 huruf saja, ASI, tapi ternyata manfaatnya luar biasa ya dok. Luar biasa banget. Oke. Nah Karismania silakan kita ingatkan kembali yang mau kirim pertanyaan di 081334301955. Terima kasih juga buat yang sudah kirim pertanyaan, tapi nanti bacanya ya. Dan selanjutnya nih dokter, kira-kira dukungan itu yang seperti apa sih peran ayah ASI? Apakah harus yang selalu di sampingnya setiap saat? Apakah harus setiap hari dipijetin, setiap hari dikirimi kata-kata cinta romantis gitu dok?
Bagaimana dok? Jadi peran ayah ini banyak banget ya. Jadi kita nggak serta-merta menuntut ayah harus ada di samping ibu, enggak. Tapi di sini peranan ayah nih yang saya ambil, bahkan ini dibukukan loh Mbak. Iya, dibukukan. Jadi ada buku Breastfeeding Telephone Triase dan di situ ada menyebutkan poin-poin ini untuk sosok seorang ayah ya dalam mendukung ibu memberikan ASI ya. Itu salah satunya. Di situ ada 6 sih, ada 6 nih. Nah, yang pertama itu be a team. Jadi memang kan bikin anak tuh berdua ya. Jadi ya ngurusnya ya memang harus berdua gitu ya, loh. Dok, ya. Kasih sayangnya juga harus berdua. Ini bisa direncanakan atau bisa belajar bersama itu sejak dia mulai menikah, atau sebelum menikah juga nggak apa-apa, belajar udah merencanakan nanti kalau punya anak kayak gimana, pembagian tugasnya. Nah ini penting banget. Itu juga harus ya dok ya. Jadi misal nanti saat ibu sudah mulai hamil, wah kita abis ini punya anak nih gitu, rencananya ke depan mau gimana nih gitu. Misal kamu kerja terus aku di rumah, tapi aku nggak bisa kalau di rumah sendiri, misal si ibu kayak gitu. Nah peranan ayah ini juga merencanakan, oh iya nanti berarti harus ada istilahnya kayak mendatangkan yang siap mendampingi ibu di rumah kayak gitu. Misal ART, atau misal kalau nggak mampu untuk ART bisa ada ibunya atau keluarga yang lain, adiknya kayak gitu. Itu juga bisa banget gitu. Jadi memang udah direncanakan. Terus kemudian juga mereka berdua ini bisa saat trimester 3 kayak kemarin yang saya jelasin sama waktu barengan sama Dokter Bram. Waktu trimester 3 si ayah ini juga bisa ikut datang juga ke konseling kayak gitu, bisa ngajak keluarganya juga. Jadi nanti support system itu udah terbentuk saat si bayi ini belum lahir gitu loh. Jadi udah begitu dipersiapkan ya dok. Jadi begitu bayi lahir, gak bingung. Ini tuh udah nggak bingung. Meskipun sebenarnya pasti masalah tuh akan muncul ya. Pasti. Tapi bisa diminimalisir kalau kita udah tahu dulu ilmunya, dan aku tahu kalau kayak gini tuh harus apa kayak gitu. Bener. Terus habis itu ini ada whole skin to skin, jadi kontak kulit ke kulit. Jadi pernah dengar ini kan yang IMD yang kemarin aku jelasin. Nah itu kan kontak kulit dari ibu ke anak ya. Nah kontak kulit ini juga bisa dilakukan sama bapak sama ayah kayak gitu. Gitu ya dok ya. Jadi saat ibu itu sudah selesai menyusui, bayinya tinggal nunggu disendawain biasanya, atau nunggu bayinya tertidur. Ayah boleh banget gendong si bayi itu, kontak kulit ke kulit. Itu bikin anaknya, biasanya kan anak udah menjelang usia 2 bulan 3 bulan itu mulai ada cranky nangis yang nggak tahu ini mintanya diapain. Kayak gitu. Dan ternyata menurut penelitian juga suara senandung yang dikeluarkan oleh ayah itu kan nadanya kayaknya bass ya. Beda kan kayak ibu kadang cempreng gitu kan. Ternyata suaranya ayah itu bisa bikin bayinya tuh tenang loh Mbak. Alah dok, seperti itu ya sampaiannya. Jadi ketika digendong anaknya, digendong sama bapaknya, itu anaknya nemuin ketenangan. Dan di situ anak itu bisa ngenalin, ini bapakku gitu. Ini udah tahu sosok bapaknya kan. Udah dari situ aku nyaman juga nih digendong gitu. Ya Allah. Terus selain itu manfaatnya ketika ayahnya gendong si bayi, ini ibunya bisa istirahat. Nah itu juga ya. Nah itu penting banget. Gantian karena gitu ya dok ya. Kalau ibunya tuh capek terus kan akhirnya berpengaruh ke produksi ASI juga kan. Gitu. Wah dok, satu ilmu lagi loh dok, beneran loh dok gitu dok. Ternyata ya suara dari bapak-bapak walaupun suaranya gitu. Ternyata cuman juga itu aja tuh udah bikin bayi tenang. Apalagi mungkin bapaknya bisa baca doa lah apa gitu, apa nyanyi kecil gitu, udah bisa bikin tenang banget. Dan itu menciptakan bonding ke anak gitu. Terima kasih dok. Ini baru 2 loh. Baru 2 bagus banget loh tapi. Baru 2. Pokoknya ada 6 nih. Ada 6. Monggo dok, yang ketiga dok. Yang ketiga jadi just be nice. Jadi cukuplah untuk menjadi baik atau berbuat baik ya, dengan memahami ya, bisa memahami ibu ya, kalau ibunya udah capek, tapi juga tidak berarti bapaknya juga mengalami capek ya. Cuman paling tidak itu bapak itu ada semangat lah, atau kata misal nggak bisa ngomong baik, nggak bisa ngomong yang
benar-benar baik atau tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, cukup dengan mengucapkan kata-kata terima kasih, maaf gitu, terus tolong atau berbicara yang baik itu udah cukup banget untuk ibu ya, daripada dia ngomong yang nggak enak gitu. Karena satu kata atau satu kalimat aja keluar dari mulut bapak, kalau misal itu sensitif banget didengar ibu, itu pengaruhnya sungguh luar biasa gitu. Iya sih dok, karena emang sensitif banget ya ibu-ibu itu, dimana biasanya biasa tidur seenaknya, makan seenaknya, wes leleh-leleh sakar PDB. Setelah punya anak, waduh kan berubah drastis semuanya ya. Bener. Gitu lagi jadi cemooh, sambat, nah gitu. Oke dok, lanjut dok. Oke, lanjut. Terus kemudian yang poin keempat, ini bapak tuh bisa membantu ibu ketika bapak sudah selesai bekerja atau di hari libur bekerja ya. Jadi bisa bantu ibu buat minimal cuci piring atau elap-elap atau merapikan tempat tidur. Sepele banget. Ini yang lagi hits nih kayaknya, naruh anduk jangan di kasur. Betul. Palingnya itu anduknya dijemur lah ya itu. Nah kayak hal-hal kecil itu maksudnya nggak harus yang besar kok, nggak harus misal bapaknya juga capek, ya udahlah bantu sebisanya gitu. Setidaknya itu udah bikin ibunya seneng, oh suamiku tuh perhatian meskipun sedikit kayak gitu tuh udah berarti banget buat ibu. Gitu. Hal sepele bisa jadi sepolo di sini ya. Masalah anduk doang. Belum sikat gigi. Iya. Nah biasanya sikat gigi lendele sekar PDW odol barang. Mbak mengandung curhat kayak gitu. Jangan bilang-bilang dok. Oke dok, lanjut dok. Iya, terus habis itu ini yang kelima nih sebenarnya nggak jauh dari yang poin ketiga tadi ya. Jadi jangan terlalu berkomentar. Nah, tapi di sini komentarnya tuh nggak cuman yang dari ayah aja, tapi juga ibu. Jadi ibu tuh ketika bapaknya tuh udah berusaha buat buat ngebantuin, bapaknya tuh udah berusaha untuk menahan kata-kata atau kalimat-kalimat yang menyakitkan, terus udah berusaha istilah meringankan meskipun itu nggak berarti banget. Nah di sini ibu tuh juga harus padang lah istilahnya. Ibu juga harus menghargai dong ya kan, harus menghargai bahwa bapak tuh juga udah berusaha seperti itu. Jadi lebih baik apapun yang sudah disepakati dari sebelumnya, apapun yang sudah dilakukan dan itu maksudnya baik ya, tolong untuk dihargai. Jadi nggak usah terlalu berkomentar. Misal udah dicuciin di piringnya gitu, kok nggak dirapiin, ditaruh di rak, kok tetap basah kayak gitu-gitu kan, kayak yang bapaknya jadi udah usaha nih tapi kok dibikin kesel sih ya, akhirnya gak bener ya. Iya, bikin konflik lagi akhirnya. Gitu. Sabar ya bu ya, ditahan ya, walaupun nanti baru umbak-umbak kotos tekon dindi, sabar ya. Udah ada niatan baik gitu. Oke dok, lanjut lagi dok. Yang terakhir ini ya mbak. Gimana dok? Yang terakhir ini mau nyampaikan kalau ayah itu juga bisa depresi juga gitu. Kan ya, kalau kemarin kan ada yang nanya tuh yang tentang baby blues ya kan. Betul. Jadi ternyata depresi ini tidak hanya menyerang pada ibu tapi juga nyerang ke bapaknya. Iya. Jadi kalau kayak gitu dok? Iya, kalau poin 1 sampai 5 yang saya jelasin tadi itu tidak terrealisasi atau tidak terbentuk dengan baik, maka bisa terjadi depresi pada bapaknya juga. Dan ini harus hati-hati karena kadang jadi ujungnya salah-salahan seperti itu. Jadi kalau ibu depresi juga bisa banting-banting tuh, bapak juga bisa. Karena bisa kan. Iya, jadi ada baiknya memang sebagai pasangan, sebagai tim yang yang saya sebutkan pertama tadi, jadi tim itu baiknya saling menghargai seperti itu. Jadi minimal tidak terlalu berkomentar lah ya. Jadi kayak ya udah, terus nanti dibicarakan baik-baik, cari momen seperti itu. Nah kalau dari bapaknya, ibunya ini baik, insya Allah kedepannya juga anak ini juga terbentuk emosi yang baik juga gitu. Dan itu benar-benar bisa, kalau istilah kalau damai nih di rumah, damai, adem, rumah untuk berpulang. Pasti bapak juga dari kerja maunya pulang, mau ketemu anak, ketemu bojo kan kayak gitu. Nah
hal-hal kayak gini nih yang tanpa disadari itu ternyata sangat-sangat membantu keberhasilan memberikan ASI, Mbak Rahma. Jadi biasanya dari keluarga yang damai itu maka akan biasanya anaknya tuh sampai bisa berhasil sampai 2 tahun lebih loh ini ngasih ASI kayak gitu. ASI eksklusifnya juga akan lebih lancar tercapai tujuannya gitu. Waduh, ternyata emang ya peran seorang ayah itu sangat-sangat berpengaruh dengan dia namanya ASI. Dan tetap ya dokter, kayak dari semuanya itu kalau dirangkum nomor 1 itu komunikasi ya dok ya. Itu betul banget. Kalau tanpa adanya komunikasi, apalagi komunikasinya kurang baik, itu kayaknya juga akan berlangsung baik ya dok ya. Kayak di cari istilahnya untuk menikah itu juga harus betul-betul dipikirkan kan dari awal, nggak hanya terus aku temu ini suka terus langsung aja gitu ya. Padahal kita ya kalau orang dulu bilang sebenarnya kita cari bibi bebet bobot ya itu nggak salah gitu, karena ya kita mau sampai maksudnya menikah tuh kan ya sampai tua kan, kita juga bakalan punya anak kayak gitu, jadi harus difikirkan dari awal, harus dibicarakan dari awal gitu seperti ya, itu. Jadi menikah itu nggak hanya 2 orang saja, bukan menikah di KUA selesai sudah, enggak ya dok. PR dan tugasnya banyak. Semakin lama semakin berat gitu ya dok. Jadinya kemana-mana juga ya ceritanya. Jadi curhat ya. Oke deh dok, nanti kita lanjut lagi dan juga di sesi selanjutnya nanti kita akan berbincang sambil menjawab pertanyaan dari Karismania ya dok ya. Dan Karismania monggo silakan kalau pengen kirim pertanyaannya bersama Dr. Arin dari RSUD SLG Kediri. Silakan saja bisa dikirim di 081334301955. Masih bersama Rahma dan juga bersama RSUD SLG Kediri. Pelayanan prima, komitmen kami. Karisma nih kembali lagi di 95,5 Karisma FM. Masih bersama Rahma Karisma dan juga ada Dr. Arin dari RSUD SLG Kediri. Pelayanan prima, komitmen kami. Baik deh Karisma nih, sekarang sudah jam 8:42 Ting Tong Karisma. Ayo yang pengen kirim pertanyaan silakan. Tapi kalau nanti belum terjawab mohon maaf ya. Tapi ya pasti Dr. Arin akan menemani kita kok, tenang aja. Siap ya dokter ya? Siap. Oke deh. Dokter, saya bacakan nih pertanyaan yang pertama. Dari daerah Kalimantan ini dokter. Kemarin sempat muncul waktu dokter Bram ini. Oh gitu. Iya, ini ada Ibu Ika yang setia ya. Iya, benar. Ini ada Ibu Ika dari daerah Kalimantan. Selamat pagi Mbak Rama dan juga dokter cantik. Wah dok, suaranya imut sekali dok. Terima kasih. Iya dong, cantik kayak orangnya beneran. Nah, ini saya mau tanya ini dok. Tadi kan sempat disinggung, bahkan kemarin juga sempat ada tuh tentang baby blues dokter. Tadi sempat dengerin saya, katanya baby blues bisa terjadi kepada bapak-bapak juga ya, atau depresinya. Itu gimana ya dokter ya? Kira-kira ada ciri-ciri khusus nggak sih dokter? Terima kasih. Bagaimana dok? Silakan. Oke, jadi kalau ke bapak-bapak namanya bukan baby blues sih sebenarnya. Oke, jadi ya mungkin depresi bisa ya gitu, atau gangguan mood itu bisa banget. Ya, jadi perubahan yang terjadi pada orang tua tuh nggak cuma ibu aja, jadi ke bapak nih. Nah, bapak tuh juga bisa mengalami yang namanya perubahan emosi yang cukup signifikan ya, mungkin juga sedih, merasa bersalah, marah-marah atau diam. Nah, kadang-kadang yang ngeri ini malah diem ini. Diem itu ya dok ya? Iya, bisa kayak gitu. Nah, ketika bapak-bapak ini mengalami hal yang seperti itu juga gitu, ibu ini juga bisa mengenali atau mengajak bicara ya. Jadi istilahnya sama-sama untuk mengesampingkan ego ya, kembali lagi kayak kata Mbak Rahma tadi, bahwa komunikasi itu sangat penting gitu. Jadi kalau kita udah jadi tim tuh harus mau untuk mengesampingkan yang namanya ego dan gengsi ya kan. Karena tujuannya ya gimana, tujuannya untuk kedepannya, untuk hubungan suami istri itu sendiri dan juga untuk anak gitu loh. Jadi kita tuh harus sama-sama mau berjuang, mau istilahnya menjadi lebih baik, mau introspeksi. Nah, itu yang ada tujuannya gitu. Makanya dari awal tadi kan saya selalu sounding nih untuk tujuan. Gimana kalau pasangan tuh emang harus punya tujuan kan kayak gitu. Nah,
Terus kalau bapak ini sudah merasa ada perubahan emosi yang cukup mengganggu ya, di sini kan dibilang dia kayak baby blues atau postpartum depression kayak gitu kan, bila itu sudah mengganggu kan Mbak. Jadi nggak serta-merta cuman bad mood aja gitu, itu udah termasuk depresi, enggak gitu. Jadi itu ada kriterianya gitu. Jadi misal sudah mengganggu aktivitas sehari-hari atau activity daily living kan, itu dan sudah mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah itu baru yang disebut dengan istilahnya dia sudah bisa sudah membutuhkan pertolongan, ya yang kayak gitu. Dan carilah bantuan gitu. Dan saya juga mau menekankan nih, kalau mungkin dulu tuh pergi ke psikiater, konseling ke psikiater atau ke psikolog itu dianggap tabu ya kan. Iya benar Dok. Pasti kayak sakit jiwa. Semua orang tuh pikirnya sakit jiwa ya, itu gila gitu. Padahal penyakit jiwa tuh banyak macamnya. Gangguan jiwa tuh nggak hanya cuman gila atau skizofrenia ya, bukan hanya itu gitu. Tapi termasuk gangguan mood itu juga butuh bantuan, dan itu harus segera diperbaiki sebelum menjadi lebih buruk gitu. Kalau menjadi lebih buruk bisa juga tuh jadi skizofrenia. Terus kalau lebih buruk lagi bisa berpengaruh yang dampak lebih buruk lagi di lingkungan, muncul perceraian juga ya kan. Itu karena berawal dari komunikasi yang kurang baik, berawal dari ini ada masalah tapi saya nggak segera cari bantuan. Nah itu yang harus istilahnya sekarang tuh harus udahlah, jangan mikir kayak orang dulu yang bahwa ke dokter jiwa tuh pasti gila, enggak. Tapi kesana tuh kita butuh bantuan, kita butuh arahan gimana sih cara mengatasi permasalahan apa yang ada pada diri kita, pikiran-pikiran kita, seperti itu sih. Dan jangan sembarangan curhat kepada orang-orang yang tentunya belum terpercaya ya Dok. Apalagi curhat sama tonggo nih, adanya malah nyebar nih kemana-mana. Semakin menjadi masalah makin besar, betul. Apalagi curhatnya di medsos Dok. Nah itu juga. Aduh, zaman sekarang kan kayak gitu ya medsos Dok. banget. Itu padahal makin membuka aib kan. Nah benar. Tapi kalau sama psikolog, psikiater itu kan sudah istilahnya sudah ada kode etiknya kan, jadi otomatis mereka sangat bisa menjaga kerahasiaan atau privasi pasien, nggak akan kesebar kemana-mana gitu. Dan lagi juga bisa dapat solusi, itu yang paling penting dan yang dicari kan gitu. Tenang aja, jadi walaupun kita datang ke psikiater atau mungkin ke psikolog atau ke dokter kejiwaan gitu ya dokter ya, itu rahasia sebenarnya, akan dibilang nih kemana-mana. Pasien aku ini alamatnya ini, nggak mungkin banget gitu ya Dok. Nah nggak ada salahnya nih solusinya Karismania. Kalau mungkin penjenengan di rumah juga merasakan tanda-tanda atau mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Dokter Aryan, mungkin dari si ayahnya atau mungkin si ibunya, nggak ada salahnya kita meminta pertolongan gitu ya Dok ya. Selain pada tentunya minta pertolongan kepada Allah ya Dok. Nah, itu penting banget. Kalau apa-apa nanti sudah saya minta pertolongan kepada Allah, tapi nggak ngapa-ngapain. Iya, tetap harus ada aksinya dong ya. Betul, usaha ya Dok ya. Nggak cuman ngomong aja. Bener-bener. Oke dokter, terima kasih atas jawabannya. Lanjut dokter, kali ini pertanyaan dari Ibu Rani yang ada di Gurah. Selamat pagi Dokter Arin dan juga Mbak Rahma. Senang banget deh kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi. Waduh. Besok kayaknya ketemu lagi ya. Dokter, saya mau tanya, saya adalah seorang ibu ASI dokter, dan alhamdulillah anak saya yang pertama itu full ASI-nya. Dan memang dokter, kemarin di awal-awal melahirkan saya sempat mengalami gangguan, entah kenapa nggak keluar-keluar dokter, padahal sudah dari hamil pun sudah belajar seperti yang sebelumnya. Tapi ternyata sampai sekarang ini belum keluar, dan baby saya berumur 2 bulan. Akhirnya jadi kalau bahasa Jawanya Dok, disadur, dicampur dengan sufor. Tapi ini pengennya sih Dok, pengen ASI aja lagi. Selain mahal juga, ribet dokter. Kalau ASI kan enak, di mana-mana tinggal buka aja. Curhat banget nih ya. Nah Dok, saya mau tanya, kira-kira untuk melancarkan itu apa sih? Kira-kira selain hati yang gembira, support insya Allah sudah, tapi kok tetap ya Dok, bahkan sudah saya minum kayak suplemen-suplemen gitu kok tetap ya Dok. Kira-kira apa Dok, nggak bisa sebancar yang kemarin? Betul nggak sih kalau memang udah punya anak nanti asinya nggak kayak yang pertama Dok? Terima kasih Dok. Mungkin dikiranya kalau sudah
dihabiskan anak yang pertama, kedua stoknya habis gitu. Bagaimana dok? Monggo dok silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Iya, ini keren banget juga pertanyaannya, dan ini sering banget dialami oleh gitu ya, Dok? ibu-ibu. Iya betul. Jadi banyak tuh yang problemnya ASI kok seret gitu. Gimana dok? Oke, jadi sebenarnya kunci dari ASI yang lancar itu selain dari faktor psikis, jadi kan ibu harus dapat support. Alhamdulillah loh, masya Allah luar biasa ini pertanyaan penjelasannya, dia udah dapat support dari keluarga. Iya, masya Allah, yang mungkin masih belum didapat oleh ibu lain ya. Berarti, bener. Nah kuncinya itu juga ada di posisi sama pelekatan dari bayi. Nah iya, jadi kalau posisi si bayi ini pas menghadap ibu, melekat ke perut ibu, terus habis itu posisinya sejajar, kepalanya nggak toleh-toleh, terus habis itu melekatnya itu baik, jadi mulutnya bisa buka lebar, ngisepnya kuat, seperti itu. Insya Allah dengan hisapan yang optimal itu akan meningkatkan produksi ASINya. Selain itu juga pengosongan. Jadi semakin sering ASINya dikosongkan, semakin sering dihisap oleh bayinya, maka produksinya itu akan muncul gitu. Jadi akan bertambah dengan sendirinya, bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan bayi gitu. Jadi sebenarnya ASI ini luar biasa, masya Allah ya Mbak. Sudah diciptakan Allah itu sesuai banget gitu. Jadi mulai dari dia kecil masih bayi itu isinya apa aja, kebutuhannya apa aja, jumlahnya seberapa. Jadi kadang problemnya kan ASINya waktu masih kecil kok sedikit. Nah, lambung bayinya juga seberapa gitu kan. Ya, kalau dikasih sebotol 30 cc yang meledos. Enggak sih, enggak. Jadi, kan semua tuh sudah ditakar ya, udah ditakar. Jadi udah disesuaikan, tapi juga harus distimulasi. Jadi misal nih, bayiku masih belum butuh banyak, ya udah nggak aku susuin, ya nggak bisa dong, nggak bisa keluar ASINya. Karena ASI itu juga berdasarkan stimulus dari hisapan bayi itu sendiri gitu. Nah kalau mungkin siapa tadi? Ibu Ika. Ibu Ika. Nah, Ibu Ika ini misal ada problem, terus habis itu pengen lancar, boleh banget datang ke Polilaktasi RSUD SLG. Nanti bisa sharing-sharing sama saya gitu. Kita perbaiki bareng-bareng. Soalnya kadang-kadang nih kita tuh nggak bisa cuman mengandalkan minuman-minuman pelancar ASI yang lain. Jadi kita harus cari faktor yang menyebabkan apa sih yang bikin si ASI ini nggak bisa keluar banyak gitu. Kadang-kadang faktornya juga bukan dari ibu aja, bisa aja dengan bayinya gitu. Karena bayinya kan kadang ada problem di perkembangannya itu juga pertumbuhan di organ-organnya itu juga bisa pengaruh gitu kayak ya, Dok, gitu. ya? Jadi kita cari faktornya tuh keseluruhan, nggak cuma dilihat dari satu sisi aja gitu. Jadi misal kalau emang ada problem, baiknya memang nemuin konselor laktasi, konselor menyusui ya. Jadi nanti kita bisa cari bareng-bareng problemnya dan kita selesaikan sama-sama gitu. Oke deh, bener ya. Jadi yang namanya faktor dari deras enggaknya keluarga ASI itu enggak hanya berasal dari ibu saja. Mungkin juga salah satu penyebabnya anaknya juga gitu ya dokter ya. Itu juga perlu dicari faktornya juga ya dok. Betul. Bener-bener. Nah mungkin di rumah juga merasa aku itu udah melakukan yang terbaik, semuanya sudah benar sesuai, apalagi udah berpengalaman mungkin ya dokter. Nah tapi kenapa yang ini kok nggak bisa ya, kok nggak sama ya? Nah mungkin juga ada permasalahan di babynya gitu ya dok ya. Oke deh, lanjut lagi dokter. Ini pertanyaannya aduh cocok banget ini kayaknya. Hal-hal yang biasanya terjadi di masyarakat. Tak bacain langsung aja dari Ibu Dina nih dok, dari daerah Bandung. Makasih Bu Dina dari Bandung yang sudah streaming. Katanya mendengarkan streaming di dalam mobil. Aduh asik banget, aku sampai pengen tanya. Kebetulan Mbak Rama, saya sudah memiliki 1 anak. Dan belum lagi tapi cuma mau tanya aja. Saya sering banget dibilangnya, ada yang bilang sih ya, katanya kalau ibu menyusui itu nggak boleh sembarangan minum obat, karena nanti obat yang dikonsumsi akan berpengaruh ke ASI. Dan juga nanti seumpama minum kayak obat penurun demam,
terus nanti anaknya juga ikut kayak ngantuk kena efeknya. Itu sebenarnya gimana sih dokter? Tolong dijelasin dok, terima kasih. Nah ini dok, kayak bener ya, sering banget. Gimana dok? Pertanyaannya, jadi kalau misalnya ibu sakit, kemudian ibu mau berobat, nah ini ada baiknya jangan ngobatin sendiri, makanya pergi ke dokter. Nah gitu ya. Jadi dokter itu akan menyesuaikan. Jadi ada obat-obatan yang memang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil atau menyusui, seperti itu. Jadi nanti dokter kalau ibunya tuh bilang, biasanya kalau pasien saya tuh juga bilang, dokter saya sedang menyusui gitu, pasti kita akan sesuaikan obat-obatan yang tidak berpengaruh terhadap produksi ASI dan tidak berpengaruh ke bayinya, seperti itu. Jadi memang benar ya dok, ada beberapa obat yang berpengaruh juga. Jadi kita sudah ada pilihan obat sendiri untuk ibu yang menyusui gitu. Jadi memang ada bedanya. Jangan ngobatin sendiri. Nah itu ya, jadi kalau mungkin kayak demam minum ini sendiri ya, sembarangan sakar PDW gitu, jadi tidak disarankan ya dokter ya. Oke deh, kalau gitu next ke pertanyaan yang lain. Ada Ibu Tuti yang ada di Pare. Saya mau tanya nih dokter Arin, benar nggak sih kalau mengkonsumsi buah sayur itu juga bisa memperlancar? Terus juga katanya juga harus banyak nyemil. Itu sebenarnya apa sih hubungannya yang namanya makanan-makanan itu dengan ASI? Betul nggak sih dokter hal-hal seperti itu? Kira-kira boleh dong dok dikasih sarannya makanan atau minuman apa yang bisa dikonsumsi dan melancarkan ASI? Wah gimana dok, silakan dok. Ya, jadi ini sebenarnya juga mau dibahas nanti nih. Gitu ya dok ya? Di spill dikit-dikit ya, aja boleh, ya. Boleh Oke ya. Jadi sebenarnya tuh namanya kita hidup tuh apa-apa tuh harus cukupnya sih, pasti nggak boleh berlebihan juga gitu loh, karena sesuatu yang berlebihan tuh juga kurang baik. Benar. Dan gizi apa aja, makanan apa aja yang baiknya dikonsumsi oleh ibu menyusui itu sudah di buku KIA juga. Nah nanti gitu. dilihat nanti ya coba makanya dibaca ya, sudah ada takarannya juga seberapa. Jadi ibu nggak bingung-bingung lagi mau makan lebih-lebih 2 porsi 3 porsi biar ASINya bayang, nggak adanya nanti malah gendut ya kan, tambah bingung lagi. Jangan hadap ke sini dok. Gitu, jadi disesuaikan aja porsinya di buku KIA itu ada. Gitu terus ya, kemudian konsumsi sayur buah itu juga bagus ya, tapi jangan lupakan gizi yang lain. Jadi tetap harus seimbang, karbohidrat, protein, ya vitamin, mineral semuanya harus tercukupi gitu. Jadi nggak cuman terus makan daun katuk gitu tapi nggak makan protein. Nah dari mana nutrisinya yang diambil gitu untuk zat pembangun itu yang dibutuhkan oleh bayi juga, perkembangan otak bayi juga gitu. Dok, terima kasih. Di spill dikit aja ya dok, nanti aja. ya jam 10 ya kalau mau lebih lengkapnya. Lanjut dokter, kali ini pertanyaan yang terakhir dok, kayaknya dari Ibu Bila yang ada di Pare juga. Dokter saya mau tanya, kira-kira bagaimana yang memberikan pengarahan atau pengertian kepada suami agar bisa menjadi ayah ASI juga dokter? Pengen punya suami kayak gitu, tapi suami saya itu kayak yang kaku sekali orangnya. Bagaimana dokter? Saya juga pengen nanti jika anak saya lahir, biar suami saya itu juga bisa ikut berkontribusi gitu dok. Ada nggak sih pelayanannya di RSUD SLG dokter? Terima kasih. Moga dok, gimana dok? Jadi kalau semua pengen bikin suaminya nih juga mau belajar nih, ini memang pendekatannya agak-agak perlu pendekatan yang lebih ya. Jadi misal kalau dicoba dulu, disampaikan dulu. Nanti si ibu ini maunya nanti kalau anaknya lahir mau ngerawatnya gimana ya, itu coba ditanya sedikit-sedikit, bertahap lah istilahnya, bertahap. Jadi jangan langsung, Pak nanti maunya gimana, ini nanti gimana, kan pusing gitu. Apalagi kalau suaminya irit ngomong, diem kan susah kan. Jadi lebih baik istilahnya kayak dipaparkan pelan-pelan nih, kayak tiap hari tanyain satu-satu gitu, rencananya ke depan mau gimana nih gitu. Terus misal nanti itu ternyata mendal, aduh mendal. Gak mempan ya. Bapaknya, suaminya diajak waktu periksa kandungan gitu. Boleh banget nanti ke dokter spesialis kandungan saat periksa. Misal nanti di trimester 3 menginjak masuk ke trimester 3, nanti bisa bilang ke dokter spesialis kandungannya kalau sedang
ingin belajar dan merencanakan ke depannya agar nanti menyusuinya juga lancar, nanti langsung dengan dokter spesialis kandungannya setelah diperiksa kandungannya baik, nah biasanya diarahkan ke polilaktasi untuk nanti ketemu saya konseling sama saya. Gitu ya. Sampai ketemu ya nanti ya. Nanti kita bisa sharing-sharing. Insya Allah bila memang dari perkataan dari orang terdekat masih belum bisa masuk, nanti kita bantu gitu. Oke, pelan-pelan dan pastinya aman, tenang aja gitu ya Dok ya. Udah ahli kok. Nah, jadi nanti penyampaiannya pun juga disesuaikan dengan kondisi orangnya ya Dok ya. Sangat disesuaikan. Oke, terima kasih ya Ibu atas pertanyaannya. Jangan lupa langsung periksa datang ke RSUD SLG Kediri. Oke, Dok, udah habis jam 9 dan sekarang saatnya kita harus closing ini Dok. Monggo Dok, nggak usah lama-lama Dok, langsung aja. Dokter mungkin bisa memberikan pesan kepada ayah bunda di luar sana tentang ASI ini. Iya, jadi untuk ayah dan ibu, calon ayah dan ibu, bila memang ada problem nih, cari bantuan. Jangan saling menyalahkan gitu. Jadi sebelum persoalan itu semakin besar, sebelum menemui masalah-masalah yang lain, ada baiknya segera cari bantuan. Gak usah takut untuk cari bantuan ya. Jadi sejak awal itu juga udah belajar, terus kemudian dilanjutkan bila ada persoalan lain segera cari bantuan ke ahlinya. Digaris bawahi ahlinya. Ahlinya ya. Iya, jadi nggak serta merta curhat sana sini. Jadi benar-benar cari yang memang sudah ada ilmunya gitu sih. Terima kasih dokter. Sama-sama. Semangat. Dokter semoga selalu sehat nanti loh ya Dok. Amin. Kita ketemu lagi, tenang aja. Kariswan ya, sekarang saatnya Dokter Arin harus pamit dulu. Tapi tenang aja, nanti jam 10 beliau akan hadir lagi bersama gandengan yang berbeda dan pastinya masih di 95,5 Karisma FM. RSUD SLG Kediri, pelayanan prima, komitmen kami.